Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Teman Mimpi Abu Nawas, tempat berkumpulnya kisah-kisah lucu, unik, dan penuh hikmah dari sang legenda cerdik Abu Nawas. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas dipanggil ke istana. Saat memasuki istana, Abu Nawas dihebohkan para pejabat kerajaan sudah berkumpul dengan wajah tegang di ruang utama istana. "Ada apa ini? Apa yang terjadi?" tanya Abu Nawas. Salah satu penasehat mendekat dan berbisik, "Abu Nawas, ini darurat. Baginda Raja sekarat." Mendengar itu, senyum Abu Nawas perlahan memudar. Ia melangkah ke ruang peraduan raja dan terkejut melihat sang baginda terbaring lemah. Tubuhnya dingin seperti salju, wajahnya pucat, dan suaranya nyaris tak terdengar. Hanya matanya yang terbuka menatap kosong ke langit-langit. Tabib, penyihir istana, dan para ulama sudah mencoba segalanya, tapi hasilnya nihil. Timpal penasehat yang lain. "Apa penyebabnya?" tanya Abu Nawas serius. Salah satu tabib menjawab pelan, "Sebuah kutukan kuno dilemparkan oleh seorang dukun sakti yang tersinggung oleh raja dalam debat terbuka. Ia menyimpan dendam dan mengutuk baginda secara halus tapi mematikan. Tak ada obat untuk ini," sambungnya. Abu Nawas hanya tersenyum tipis lalu berbisik, "Kalau sihir yang menanam, maka akal yang akan mencabutnya." Dalam hati ia menggumam, "Pasti dukun tua jelek itu lagi. Tak kapok-kapok juga main-main kutuk-kutukan." Pada malam harinya Abu Nawas bergerak cepat. Ia mengenakan jubah hitam lusuh, menyamar sebagai utusan istana. Dengan tongkat kayu tua dan langkah mengendap-endap, ia menuju hutan angker tempat sang dukun tinggal, di sebuah gubuk reot yang diselimuti kabut, yang dimana burung hantu pun ogah singgah. Setibanya di sana, ia mengetuk pintu dengan pelan. Tok, tok, tok. Pintu terbuka dan keluarlah sang dukun. Rambut acak-acakan, mata menyala merah, dan mulutnya komat kamit membaca mantra. "Apa kau datang untuk memohon belas kasihan?" tanya sang dukun dingin. Abu Nawas membungkuk rendah dengan suara pelan tapi meyakinkan. Ia berkata, "Bukan Dukung Agung, justru aku membawa kabar baik. Sang raja sangat berterima kasih atas kutukanmu. Semenjak itu, beliau menjadi lebih tenang, bijak, bahkan katanya tidur lebih nyenyak dari sebelumnya." Sang dukun memicingkan mata. "Apa maksudmu?" "Beliau malah ingin memberikan hadiah emas dan jabatan penasihat kerajaan kepadamu, karena katanya kutukanmu membawa perubahan besar dalam dirinya." Sang dukun terdiam beberapa saat, lalu tertawa terbahak-bahak. "Apa? Jadi kutukanku malah membuatnya bahagia?" Dengan wajah merah padam, sang dukun mengangkat tangan dan berteriak, "Kalau begitu, aku cabut kutukannya, biar dia kembali ke sifat aslinya yang menyebalkan itu. Lihat apakah dia masih bisa tenang." Begitu mendengar itu, Abu Nawas buru-buru pamit dengan pura-pura panik, lalu melesat pulang ke istana. Dalam hati ia menyengir puas, "Terima kasih dukun, kau terlalu mudah dipancing." Keesokan harinya, raja bangun dari tidurnya. Tubuhnya mulai hangat, wajahnya cerah, dan suaranya kembali lantang. "Abu Nawas," panggilnya, "kemarilah sang penyelamatku." Abu Nawas datang dengan langkah ringan dan wajah kalem. Sang raja memeluk erat Abu Nawas. "Bukan sihir, tapi akalmu yang menyelamatkanku," katanya. Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, "Kadang yang kita butuhkan bukan pedang atau mantra, tapi satu kalimat yang tepat di waktu yang tepat." Kisah selanjutnya
Raja Harun al-Rasyid duduk di singgasananya dengan senyum penuh kelicikan. Ia tak pernah bosan menguji kecerdasan Abu Nawas. Hari itu ia memanggilnya ke istana dengan tantangan baru. Ketika Abu Nawas tiba, raja berkata, "Abu Nawas, aku ingin kau menghitung semua bintang di langit. Jika kau bisa melakukannya, aku akan memberikanmu hadiah besar. Tapi jika tidak, kau akan dianggap tidak lagi cerdik dan akan dihukum." Abu Nawas mengelus janggutnya dan menjawab, "Ampun Baginda, menghitung bintang di langit itu sangat mustahil Baginda." Raja tersenyum penuh tipu daya. "Jadi kau menolak Abu Nawas?" "Tidak Baginda, tidak, hamba tidak menolak." "Baiklah Baginda, saya akan melaksanakan tugas ini." Saat Abu Nawas keluar dari istana, beberapa menteri menertawakannya. Mereka berbisik-bisik, kali ini Abu Nawas pasti dihukum. Tidak mungkin ia bisa menghitung bintang." Namun Abu Nawas tetap melangkah dengan tenang. Sesampainya di rumah, ia termenung sejenak, lalu tiba-tiba ia tersenyum. Sebuah ide cemerlang muncul di benaknya. Tanpa membuang waktu, ia pergi ke pantai dan mengambil satu karung penuh pasir halus. Ia menggotong karung itu pulang dengan penuh keyakinan. Keesokan harinya Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa kantong berisi pasir. Semua orang di istana menatapnya dengan penuh rasa penasaran. Raja menatapnya dengan sinis. "Abu Nawas, apakah kau sudah melaksanakan tugas yang aku berikan?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Tentu saja sudah Baginda." Raja mengangguk. "Lalu, berapa jumlah bintang di langit?" Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas meletakkan kantong berisi pasir di hadapan raja. "Baginda, semua bintang di langit ada di dalam karung ini." Semua orang terkejut dan mulai berbisik-bisik. Raja pun segera membuka karung tersebut dan ternyata isinya hanyalah pasir. Seketika wajah raja berubah merah padam. "Apa-apaan ini Abu Nawas? Ini hanya sekarung pasir," bentak raja dengan marah. Abu Nawas tetap tenang dan menjawab, "Benar Baginda, pasir yang ada di dalam karung ini jumlahnya sama dengan jumlah bintang di langit. Jika Paduka tidak percaya, silahkan hitung sendiri." Ruangan menjadi hening. Para menteri yang sebelumnya menertawakan Abu Nawas kini terdiam, tak tahu harus berkata apa. Raja pun dibuat pusing 7 keliling. Namun tak lama kemudian ia tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, kau memang cerdik Abu Nawas. Aku mencoba menjebakmu, tapi kau selalu punya cara untuk mengakaliku." Karena kagum dengan kecerdikan Abu Nawas, raja pun menghadiahinya dengan pundi-pundi uang emas. Sementara para menteri yang sempat menertawakannya hanya bisa menelan ludah. Seperti biasa, Abu Nawas pulang dengan kemenangan, membuktikan bahwa akal cerdiknya tak tertandingi. Kisah selanjutnya. Suatu hari Raja Harun al-Rasyid mendengar kabar dari menterinya kalau beberapa belakangan ini Abu Nawas sering bertingkah aneh. Hampir setiap hari Abu Nawas menghabiskan waktunya duduk di atas kuburan. Karena penasaran dan khawatir, Baginda Raja pun segera mendatangi Abu Nawas. Benar saja, sesampainya di kuburan, Baginda mendapati Abu Nawas sedang duduk seorang diri. "Hai Abu Nawas, kenapa sekarang kamu bertingkah seperti orang gila?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas balik bertanya, "Aku atau Baginda yang gila?" Baginda Raja menjawab, "Tentu saja kamu yang gila. Ngapain juga setiap hari duduk di kuburan?" Abu Nawas membalas, "Justru itulah aku yang waras dan Baginda yang gila." Baginda Raja pun heran dengan jawaban Abu Nawas. "Kenapa bisa begitu wahai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Ya, karena aku tahu bahwa istana dan kekuasaanmu suatu saat pasti akan musnah, dan disitulah Paduka akan hidup abadi," jawab Abu Nawas sambil menunjuk ke sebuah kuburan.
Oleh karenanya, aku mempersiapkan diri untuk tinggal kekal di sini. Sementara Paduka justru menyibukkan diri dengan membangun istana megah, padahal semuanya itu nantinya akan musnah. Paduka terlihat begitu membenci kuburan, padahal disitulah kelak tempat peristirahan terakhir Paduka. Tutur Abu Nawas melanjutkan. Mendengar perkataan Abu Nawas tersebut, Baginda Raja seketika langsung terdiam. Jika demikian adanya, lalu siapa di antara kita yang gila, wahai Baginda Raja? Tanya Abu Nawas menegaskan. Baginda Raja tak mampu bicara sedikit pun. Ia hanya bisa menangis terisak-isak. Demi Allah, benar sekali apa yang kau katakan. Nasihatilah aku, wahai Abu Nawas, pinta Baginda Raja. Dengan pandangan sorot mata yang tajam, Abu Nawas berkata, cukuplah kau pegang dan amalkan kitabullah. Perlahan Baginda Raja mulai mereda tangisnya. Terima kasih atas nasihatnya, wahai Abu Nawas. Apakah kau menginginkan sesuatu dariku? Tanya Baginda Raja. Iya, jawab Abu Nawas. Ada 3 permintaanku kepadamu, wahai Paduka. Jika kau sanggup melakukannya, aku akan sangat berterima kasih sekali kepadamu, ujar Abu Nawas. Baiklah, katakan apa permintaanmu, balas Baginda Raja. Pertama, bisakah Paduka yang mulia menambah atau memperpanjang usiaku? Tanya Abu Nawas. Kamu aneh, Abu Nawas. Tentu saja aku tidak mungkin mampu, jawab Baginda Raja. Permintaanku yang kedua, mampukah Paduka Raja menjagaku dari malaikat maut? Tanya Abu Nawas kembali. Apalagi ini? Aku jelas sangat tidak mampu, jawab Baginda Raja. Baik, sekarang permintaanku yang ketiga, mampukah Paduka memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkan diriku dari api neraka? Stres ya kamu, Abu Nawas. Pertanyaan macam apa ini? Dan tak mungkin mampu aku melakukannya kecuali aku malaikat, jawab Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas berkata, kalau begitu aku tidak membutuhkan bantuanmu. Silahkan Paduka Raja pergi dari sini. Baginda Raja pun lantas meninggalkan Abu Nawas seorang diri di sebuah pemakaman yang penuh dengan ketenangan. Bagaimana teman-teman dengan kisah ini? Apakah menarik? Tentu kisah ini menceritakan tentang kehidupan kita, bahwa tidak ada manusia yang kekal abadi. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cerita selanjutnya tidak akan kalah menarik. Mari kita simak ceritanya. Dikisahkan, Baginda Raja baru saja melantik hakim istana yang baru. Hakim tersebut terkenal jujur dan juga baik hati. Yang paling disukai Baginda dari hakim baru ini, ia gemar berburu di hutan seperti dirinya. Suatu hari di sela-sela waktu santai Baginda Raja, ia memanggil hakim baru tersebut untuk menghadapnya. Bagaimana pekerjaanmu? Apakah ada kasus yang sulit diselesaikan? Tanya Baginda Raja. Alhamdulillah Paduka, semua pekerjaan masih bisa saya atasi, jawab hakim istana. Bagus, awas jangan main-main dengan jabatanmu. Kalau kamu sampai ketahuan menerima sogokan, saya bukan hanya akan memecatmu, tapi juga akan memenjarakanmu, ancam Baginda Raja. Jangan khawatir Paduka, saya ini bukan tipe orang yang suka disogok. Malah saya justru membenci perbuatan itu. Saya ini kan sudah kaya Paduka, buat apa menerima sogokan? Bukankah Paduka tahu sendiri, gaji saya sebagai hakim sepenuhnya saya sumbangkan untuk fakir miskin, ujar hakim istana. Baguslah, saya percaya padamu. Oh ya, saya dengar katanya kamu gemar berburu di hutan. Bagaimana kalau besok kita berburu bersama-sama? Ajak Baginda Raja. Dengan senang hati wahai Paduka yang mulia, saya terima ajakan Paduka, balas hakim istana. Baiklah,
besok kita berangkat, tapi saya akan mengajak Abu Nawas, timpal Baginda Raja. Abu Nawas yang saat itu sedang cekcok dengan istrinya langsung menerima ajakan Baginda Raja. Dengan begitu, ia bisa menghindari omelan sang istri. Singkat cerita, Abu Nawas, hakim istana, dan Baginda Raja pergi meninggalkan istana. Ketiganya memulai perjalanan menuju hutan. Abu Nawas, apa kamu punya saran? Hutan yang mana yang akan kita tuju? Tanya Baginda Raja. Ada Paduka, hutan di seberang lautan. Di sana banyak hewan kijang, tapi hutan tersebut terkenal angker, jawab Abu Nawas. Sama setan saja masa takut? Ayo kita ke sana, balas Baginda Raja. Ketiganya lalu menuju hutan yang terkenal angker. Saat akan memasuki hutan tersebut, Abu Nawas mulai merasakan aura mistis. Paduka, apa Paduka yakin akan masuk ke dalamnya? Tanya Abu Nawas. Tenang saja Abu Nawas, saya dan hakim istana sudah pengalaman keluar masuk ke dalam hutan, jawab Baginda Raja. Tidak berapa lama, tampak seekor kijang muncul di hadapan mereka. Baginda Raja dan hakim istana langsung mencabut anak panah dan membidiknya. Tapi sayang, bidikannya mereka meleset sehingga membuat kijang tersebut berlari ke tengah hutan. Ayo kita kejar, teriak Baginda Raja. Mereka pun mengikuti arah larinya kijang. Sedang asik-asiknya mengejar hewan buruan, tiba-tiba muncul seekor harimau. Melihat ada mangsa di depannya, harimau itu langsung mengejarnya. Baginda Raja dan Abu Nawas serta hakim istana spontan kabur menghindari kejaran harimau. Setelah beberapa lama kemudian, akhirnya mereka bertiga pun selamat. Namun mereka dihadapkan permasalahan baru. Pasalnya, mereka tidak tahu arah jalan pulang. Mereka bertiga tersesat di tengah hutan yang angker. Baik Baginda Raja, hakim istana, dan Abu Nawas, mereka tidak tahu harus meminta tolong kepada siapa. Apalagi sudah mulai terlihat gelap di tengah situasi yang genting. Tiba-tiba entah datangnya dari mana, muncul kakek tua misterius yang berpakaian serba putih. Kenapa kalian sampai ke tempat ini? Tahukah kalian kalau tempat ini sangat berbahaya? Tanya kakek tua tersebut. Kami tersesat, kek. Apakah kakek bisa membantu kami? Kata Baginda Raja. Aku bisa membantu kalian, tapi masing-masing dari kalian hanya dibatasi satu permintaan, balas kakek tua. Kemudian Baginda Raja mengungkapkan keinginannya. Begini kek, saya ingin pulang ke istana. Saya ini adalah raja, saya tidak ingin kehilangan istana saya, minta Baginda Raja. Baiklah, keinginanmu saya kabulkan, jawab kakek tua. Seketika Baginda Raja langsung menghilang. Ia kini sudah berada di istananya, duduk di singgasana bersama sang permaisuri. Syukurlah, akhirnya aku bisa kembali berada di sini, ucap Baginda Raja. Sekarang giliranmu, apa permintaanmu? Tanya kakek tua kepada hakim istana. Saya ini hakim istana, kek. Saya adalah hakim yang kaya raya. Saya ingin pulang ke rumah saya yang sangat megah. Saya tak mau kehilangan harta kekayaanku. Saya ingin secepatnya berkumpul dengan istri dan anak-anakku, minta hakim istana. Baiklah, keinginanmu saya kabulkan, jawab kakek tua. Seketika hakim istana langsung menghilang. Ia kini berada di rumahnya yang megah, berkumpul dengan istri dan anak-anaknya. Kini tinggallah Abu Nawas seorang diri di dalam hutan. Sekarang giliranmu, apa permintaanmu? Tanya kakek tua kepada Abu Nawas. Saya ini orang miskin, kek. Rumah saya kecil dan tidak ada harta yang berharga di rumah. Saya juga sedang cekcok sama istri. Saya tidak tahan dengan omelannya. Hal inilah yang membuat saya tidak betah di rumah, kek. Jadi saya meminta supaya Baginda Raja dan hakim istana dikembalikan ke sini untuk menemaniku,
minta Abu Nawas. Seketika permintaan Abu Nawas terkabul. Baginda raja dan hakim istana tiba-tiba kembali berada di sampingnya. Hakim istana dan baginda raja terkejut dengan kejadian ini. "Kenapa kami kembali berada di sini?" tanya baginda raja dan hakim istana. "Itu atas permintaan kawanmu," jawab kakek tua itu. "Katanya dia sedang tidak betah di rumah. Dia ingin kalian berdua menemaninya di sini," jawab kakek tua itu. "Abu Nawas, kamu kurang ajar," teriak hakim istana dan baginda raja. Sementara si kakek tua misterius itu langsung menghilang dari hadapan mereka. Bagaimana ceritanya teman-teman? Menarik bukan? Cerita selanjutnya tidak kalah menarik lagi. Mari kita simak ceritanya. Dikisahkan, Abu Jahil sangat menaruh dendam kepada Abu Nawas. Ia terus mencari cara agar bisa membalaskan dendamnya. Tapi setiap kali Abu Jahil berusaha menjebak Abu Nawas, justru ia sendiri yang kena getahnya. "Kurang ajar Abu Nawas. Ada saja cara dia lolos dari jebakanku," gerutu Abu Jahil. Setelah merenung agak lama, akhirnya Abu Jahil mendapatkan ide, sebuah siasat busuk untuk balas dendam. Esok paginya, Abu Jahil menyusun rencana jahat tersebut. Ia mendatangi warung penjual minuman keras. Kemudian ia membeli 1 botol dan memasukkannya ke dalam sebuah karung. Karung tersebut ia ikat dengan seutas tali, lalu disembunyikannya di bawah semak-semak. Setelah itu, Abu Jahil pergi menemui Abu Nawas di rumahnya dengan ekspresi pura-pura bersedih. "Wahai Abu Nawas, aku butuh pertolonganmu. Sudilah kiranya engkau membantuku," pinta Abu Jahil. "Apa yang menimpamu Abu Jahil? Kenapa kau terlihat begitu sedih?" tanya Abu Nawas khawatir. Meskipun Abu Jahil sering berbuat jahat kepadanya, tapi Abu Nawas tidak tega bila melihat Abu Jahil menderita begini. "Abu Nawas, sewaktu aku pulang dari pasar, aku membawa barang berharga yang aku simpan dalam karung. Tapi sialnya, di tengah jalan barang tersebut diminta paksa oleh para berandalan. Karena takut dibunuh, terpaksa aku memberikannya," tutur Abu Jahil berbohong. "Kasihan sekali nasibmu," ujar Abu Nawas. "Iya Abu Nawas, dan saya sempat melihat mereka menyimpan barang berhargaku di sebuah semak-semak yang berada di depan warung penjual minuman keras. Tapi saya tidak berani mengambilnya sebab mereka ada di sana menjaganya. Maukah kau menolongku Abu Nawas untuk mengambilkan barang berharga milikku?" pinta Abu Jahil. "Baiklah, saya akan menolongmu. Kamu tunggulah di sini," balas Abu Nawas. Abu Nawas yang tidak menaruh rasa curiga dan segera pergi untuk mengambil karung yang berisi sebotol minuman keras. Setelah Abu Nawas sudah tidak kelihatan, Abu Jahil segera menuju pos penjagaan. Kemudian ia melaporkan kepada beberapa prajurit kerajaan yang sedang berjaga di pos tersebut. "Wahai prajurit, tadi saya melihat Abu Nawas beli sebotol minuman keras, lalu ia sembunyikan di dalam sebuah karung. Kenapa tidak kalian tangkap Abu Nawas?" ucap Abu Jahil. Mendengar laporan tersebut, beberapa prajurit didampingi Abu Jahil segera bergegas menuju warung penjual minuman keras. Sementara Abu Nawas yang berhasil menemukan karung milik Abu Jahil langsung mengambilnya dan membawanya pulang untuk dikembalikan kepada Abu Jahil. Untunglah para berandalan tersebut sudah pergi, jadi aku bisa dengan mudah mengambilnya, batin Abu Nawas. Saat dalam perjalanan pulang, Abu Nawas berpapasan dengan Abu Jahil dan beberapa prajurit istana. Oh, ternyata Abu Jahil juga meminta bantuan para prajurit. Pasti dia khawatir terjadi sesuatu padaku, pikir Abu Nawas dengan pede.
Belum sempat Abu Nawas berkata, tiba-tiba Abu Jahil berteriak, "Itu dia Abu Nawas!" Karung yang dibawanya pasti berisi botol minuman keras. Sontak Abu Nawas terkejut dan heran. "Apa-apaan kamu Abu Jahil? Maksudmu apa berkata demikian?" tukas Abu Nawas. "Sudah, kamu jangan pura-pura bodoh Abu Nawas. Kali ini kamu tidak bisa mengelak," balas Abu Jahil. Saat para prajurit menggeledah karung yang dibawa Abu Nawas, mereka mendapati sebotol minuman keras. Abu Nawas pun akhirnya ditangkap dan dibawa menghadap Baginda Raja. "Kurang ajar kau Abu Jahil, kau telah menjebakku," teriak Abu Nawas. Abu Jahil justru tertawa puas menyaksikannya. "Kali ini dendamku pasti terbalaskan. Abu Nawas pasti akan mendapatkan hukuman berat," pikir Abu Jahil. Ketika mereka menghadap Baginda Raja, Abu Jahil berkata, "Paduka yang mulia, saya hendak melaporkan Abu Nawas. Dia telah kedapatan membawa botol minuman keras. Untunglah para prajurit istana langsung menangkapnya," ucap Abu Jahil. Abu Jahil menuntut supaya Abu Nawas dipenjara dengan dakwaan telah minum minuman keras. Sebenarnya Baginda Raja tahu kalau Abu Nawas tidak melakukannya, sebab tidak mungkin Abu Nawas berani membawa pulang minuman keras. Bisa-bisa ia kena damprat oleh istrinya, dan juga tidak tercium aroma miras dari mulutnya. Tapi Baginda Raja sengaja ingin menguji kecerdikan Abu Nawas. "Benar begitu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. Mendengar pertanyaan Baginda Raja, Abu Nawas hanya terdiam. "Aku harus cari cara supaya bisa lolos dari jebakan Abu Jahil," pikir Abu Nawas dalam hati. "Hai Abu Nawas, kamu ditanya kenapa diam saja?" bentak Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, tuduhan Abu Jahil tidak benar Paduka. Tuduhan tersebut hanya dibuat-buat. Apa buktinya kalau saya minum minuman keras?" bantah Abu Nawas. "Itu buktinya. Apa kamu buta?" ucap Abu Jahil sambil menunjuk botol yang ada di dalam karung. "Kamu tidak bisa mengelak lagi Abu Nawas. Buktinya sudah ada. Oleh karena itu kamu harus dihukum," timpal Baginda Raja. "Tunggu dulu Paduka yang mulia. Apakah hanya karena membawa botol minuman keras itu bisa dijadikan bukti? Dan kalau benar saya mabuk-mabukan, mana buktinya?" protes Abu Nawas. "Tentu saja bisa Abu Nawas. Itu bisa dijadikan bukti," tutur Baginda Raja. "Baiklah kalau memang begitu, saya juga akan mengajukan dakwaan kepada Abu Jahil karena Abu Jahil telah berbuat zina," balas Abu Nawas. Mendengar tuduhan Abu Nawas membuat Abu Jahil murka dan tidak terima. "Hai Abu Nawas, kamu jangan suka fitnah. Apa buktinya kalau saya berbuat zina?" teriak Abu Jahil. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Buktinya kamu kemana-mana membawa alat zina. Bukankah kemeluanmu adalah alat untuk berbuat zina? Kalau hanya membawa botol minuman dianggap mabuk-mabukan, maka membawa alat zina juga harus dianggap berzina. Jadi kalau saya dihukum karena dituduh mabuk-mabukan, Abu Jahil juga harus dihukum lebih berat karena dia telah berbuat zina," ujar Abu Nawas menjelaskan. Seketika Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal mendengarkan penjelasan Abu Nawas. "Bagaimana Abu Jahil? Apa kamu bersedia kalau saya menghukum Abu Nawas? Kamu juga harus dihukum lebih berat. Kecuali kalau kamu mencabut tuntutan, maka semua akan terbebas dari hukuman. Karena saya sebagai raja harus berbuat adil kepada kalian," ucap Baginda Raja. "Jangan Paduka yang mulia, saya tidak mau dihukum. Lebih baik saya cabut tuntutan saya kepada Abu Nawas," balas Abu Jahil. Karena Abu Jahil sudah mencabut tuntutannya, maka Abu Nawas pun akhirnya terbebas dari hukuman dan lolos dari jebakan Abu Jahil
berkat kecerdikannya. Wah, ternyata menarik juga ya ceritanya teman-teman. Nah, ternyata Abu Nawas dengan kecerdikannya selalu lolos dari jebakan Abu Jahil. Cerita yang selanjutnya tidak kalah menariknya. Mari kita simak ceritanya. Di suatu pagi yang hangat di kota Baghdad, matahari belum terlalu terik, tapi pasar sudah ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangannya. Unta-unta berderap membawa rempah, dan aroma roti pipi segar menguar dari gang-gang kecil. Namun, ada satu kabar yang sedang berhembus kencang seperti angin musim semi. Telah muncul tukang cukur yang bisa membuat orang jelek jadi tampan. Benarkah? Cuma gosip. Temanku mencoba. Katanya memang beda wajahnya. Jangan-jangan ini sihir. Begitulah kira-kira pembicaraan warga Baghdad selama beberapa hari terakhir. Di kedai kopi, di tukang kayu, bahkan di masjid pun orang-orang membicarakan hal yang sama. Tukang cukur ajaib yang terletak di ujung lorong sempit dekat pasar kuda. Dan seperti biasa, kabar itu akhirnya sampai ke telinga Abu Nawas, si penyair sekaligus ahli logika yang terkenal dengan kecerdikannya. Awalnya Abu Nawas tak ingin ambil pusing, tapi semakin banyak orang membicarakannya, semakin gatal telinganya. Maka ia memutuskan pergi ke tempat tukang cukur tersebut. Ia mengenakan jubah lamanya yang warnanya sudah agak pudar, dan sandal yang solnya sudah minta diganti. Tapi wajahnya seperti biasa tetap menyimpan senyum misterius. Setibanya di sana, pintu kayu terbuka dan suara lonceng kecil berdenting. Seorang lelaki berjenggot rapi dengan pakaian putih menjemputnya. "Selamat datang Tuan. Apakah Tuan datang untuk potong rambut atau untuk menjadi tampan?" tanya tukang cukur. Abu Nawas tersenyum, duduk di kursi rotan yang sudah agak tua tapi masih kokoh. "Aku ingin tampan lebih muda dan gagah Tuan," jawabnya. "Kau datang ke tempat yang tepat Tuan," kata tukang cukur. "Begitu banyak orang yang bilang begitu, tapi aku ingin membuktikannya sendiri," ucap Abu Nawas sambil memperhatikan cermin besar di dinding. "Tak perlu khawatir Tuan, pisau cukurku diasah dengan doa dan sisirku terbuat dari tanduk rusa yang hanya makan daun zaitun," jawab si tukang cukur dengan penuh percaya diri. Prosesnya dimulai. Si tukang cukur menyisir rambut Abu Nawas dengan pelan, seperti sedang melukis di atas kepala. Lalu ia mengambil minyak dari botol kecil yang berbau harum rempah-rempah. Abu Nawas mulai meremelek karena wanginya yang menenangkan. Ini minyak dari daun cedar, air embun pagi, dan satu tetes air mata unta betina, jelas si tukang cukur dengan serius. Abu Nawas mengangguk-angguk, setengah percaya, setengah bingung apakah ini sedang dipijat atau dibohongi. Kemudian rambut dipotong dengan rapi, tidak terlalu pendek tapi cukup membentuk wajah. Janggut dirapihkan, alis disentuh sedikit dengan benang halus. Akhirnya setelah hampir 1 jam, sang tukang cukur berkata, "Tuan, sekarang lihatlah di cermin. Ini dia, dirimu yang baru." Abu Nawas menatap cermin dengan teliti. Ia memiringkan kepala ke kiri lalu ke kanan. Ia mencubit pipinya, mengendipkan mata, dan menarik napas dalam-dalam. Lalu ia berkata, "Rambutku memang lebih rapi, tapi wajahku masih wajah yang sama." Si tukang cukur mengangkat alis. "Tuan tidak puas?" tanya tukang cukur. Abu Nawas pun menjawab, "Bukan tidak puas, tapi katanya setelah potong rambut di sini wajah jadi tampan. Aku masih seperti kemarin. Kalau ada yang berubah, mungkin hanya karena aku belum cuci muka saja." Tukang cukur itu tertawa ringan. Tuan, saya ini cuma tukang cukur Tuan. Saya bisa memotong rambut,
bukan memotong usia. Saya bisa merapikan bentuk, bukan mencetak ulang wajah. Abu Nawas menatapnya, lalu mencekat sambil setengah berbisik. Tapi kau mengatakan bisa membuat orang jelek jadi tampan. Coba Tuan bayangkan, saat usia Tuan masih muda dengan rambut seperti ini, bukankah Tuan akan kelihatan tampan? Ujar si tukang cukur. Mendengar alasan tersebut, Abu Nawas pun hanya tersenyum. Jadi semua ini hanya permainan pikiran, ucap Abu Nawas. Lebih tepatnya, penyadaran bahwa manusia sering lupa. Yang jelek bukan wajahnya, tapi pikirannya yang selalu membandingkan. Timpal tukang cukur. Abu Nawas terdiam sejenak, lalu tersenyum. Baiklah, aku akui, ini salah satu potongan rambut terbaik yang pernah aku alami. Ia berdiri merapihkan jubahnya dan menatap cermin sekali lagi. Dan mungkin tampan itu bukan dari bentuk, tapi dari cara pandang, ucap Abu Nawas. Sambil berjalan keluar, ia melambaikan tangan pada si tukang cukur. Terima kasih, kau tidak hanya mencukur rambutku, tapi juga egoku. Dan begitulah Abu Nawas kembali ke jalanan Baghdad, bukan dengan wajah baru, tetapi dengan pikiran yang lebih jernih dan cerita baru untuk diceritakan kepada dunia. Wah, ini baru cerita pertama. Abu Nawas udah bikin kita bingung dan tertawa ya. Jangan beranjak dulu, karena cerita selanjutnya akan lebih absurd lagi. Abu Nawas mendapat hukuman dari raja untuk meminum minyak panas. Yuk kita simak ceritanya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Abu Nawas sering membuat Baginda Raja pusing 7 keliling, bukan karena kejahatannya, tetapi karena kecerdikannya yang tak ada tandingan. Berkali-kali berbuat salah, berkali-kali pula dia lolos dari hukuman, tapi kali ini tampaknya nasib berkata lain. Suatu malam, para prajurit menangkap Abu Nawas sedang minum arak di belakang taman kerajaan. Tentu saja ia langsung digelandang ke hadapan Baginda Raja. Abu Nawas, seru Baginda Raja, sudah berapa kali kau berjanji tak akan mengulangi, tapi nyatanya kau tetap saja bandel. Selama ini aku sudah berbaik hati sama kamu. Aku sengaja meloloskanmu dari hukuman karena kamu selalu berjanji tidak akan mengulangi. Tapi kali ini sudah tidak bisa ditolerir. Apapun alasanmu, kamu tetap akan saya hukum, ucap Baginda Raja. Sementara Abu Nawas hanya terdiam, kepalanya tertunduk, tak berani menatap. Penasihat istana maju dan berkata, Baginda, bagaimana kalau Abu Nawas dihukum dengan minum minyak panas, biar dia kapok betul? Raja mengangguk. Bagus, hukuman itu pas untuk orang keras kepala seperti dia. Abu Nawas langsung pucat. Ampun Paduka, minyak panas ini bisa membakar perut hamba, hamba bisa mati. Itu memang tujuannya Abu Nawas, biar kau jera, bentak raja. Besok pagi datanglah ke istana, jalani hukumanmu. Abu Nawas pun pasrah, tak bisa berbuat apa-apa. Kalau itu memang sudah keputusan Paduka, saya terima dengan berat hati. Tapi sebelum saya menjalani hukuman, izinkan saya menemui istri dan anak-anak saya untuk berpamitan, ujar Abu Nawas. Sejenak Baginda Raja terdiam. Ia heran dengan kata-kata Abu Nawas berpamitan. Maksudnya bagaimana Abu Nawas? Tanya Baginda Raja heran. Begini Paduka, apabila minyak mendidih masuk ke dalam perut, bukan hanya lidah dan bibir saja yang akan melepuh, tapi semua organ tubuh di dalamnya juga ikut melepuh. Tidak menutup kemungkinan saya akan mati saat itu juga, jelas Abu Nawas. Sontak Baginda Raja terkejut. Ia tak menyadari akan hal itu. Kasihan juga Abu Nawas, tapi masa saya harus menarik kembali ucapan saya itu? Tidak mungkin, nanti martabat saya sebagai raja akan jatuh, pikir Baginda Raja. Baiklah Abu Nawas,
saya penuhi permintaanmu. Sekarang juga kamu pulang, tapi besok kamu harus sudah di sini, titah Baginda Raja." Abu Nawas pun pulang ke rumah dengan wajah murung. Di hadapan istri dan anak-anaknya, ia menceritakan semuanya. Tangisan pecah, istrinya sampai bersimpuh sambil berkata, "Mengapa Baginda Raja setega itu? Minyak panas itu sama saja hukuman mati." Namun Abu Nawas hanya berkata lirih, "Sudahlah, jika ini memang sudah takdir, tolong ikhlaskan kepergianku." Tapi siapa sangka, malam itu saat semua tertidur dalam kesedihan, Abu Nawas tidak tidur. Ia menatap langit sambil memikirkan rencana. Tiba-tiba ia berkata, "Wahai istriku, apakah masih ada makanan? Aku lapar sekali." "Iya, ada gorengan tadi, tapi minyaknya sudah aku simpan. Soalnya masih panas. Baru setengah jam lalu aku matikan apinya." Abu Nawas langsung menoleh. "Masih panas, tapi nanti juga dingin." Wah, senyum licik pun muncul di wajahnya. "Aku tahu apa yang harus aku lakukan." Tapi Abu Nawas sengaja tidak memberitahu istrinya, sebab ia tidak ingin rencananya menjadi berantakan. Setelah menjelang pagi hari, Abu Nawas mengumpulkan para tetangganya. Ia memberitahu mereka bahwa dirinya hari itu akan dihukum mati, dan ia meminta agar para tetangganya ini ikut bersamanya ke istana. Berita mengejutkan itu tentu saja membuat mereka kaget. Mereka tak menyangka Baginda Raja setega itu kepada Abu Nawas. "Kamu kan dekat dengan Baginda Raja, kenapa kamu tidak meminta ampun darinya?" tanya mereka. "Biarlah, nasi sudah menjadi bubur. Lagian Baginda Raja juga tidak akan mencabut ucapannya," terang Abu Nawas. Maka berangkatlah Abu Nawas ke istana dengan didampingi keluarga dan para tetangga. Melihat kedatangan Abu Nawas bersama orang banyak, Baginda Raja pun bertanya, "Hai Abu Nawas, kenapa kau membawa orang banyak sekali? Apakah hendak melawanku?" "Maaf Paduka, mereka hanya ingin mengantar kepergianku. Barangkali ini adalah hari terakhirku." Raja hanya mengangguk. "Baiklah, siapkan minyak panasnya." Prajurit pun membawa bejana besar berisi minyak yang baru saja mendidih. Asapnya mengepul, aromanya menusuk hidung. "Minumlah Abu Nawas," perintah raja. Abu Nawas menangkupkan tangan. "Ampun Paduka, sebelum saya menjemput ajal, izinkan saya berpamitan satu persatu pada keluarga dan para tetangga saya." Raja melirik jam pasir. "Ya sudah, cepat." Abu Nawas lalu mulai drama. Ia memeluk istrinya dengan tangisan palsu, mencium anak-anaknya satu persatu, lalu pamit ke tetangga kiri kanan, depan belakang. Bahkan ia sempat memberikan wejangan singkat kepada keponakan tetangganya. Orang-orang yang hadir pun ikut bersedih. Tak terasa air mata Baginda Raja juga ikut menetes. Sebenarnya Baginda Raja tidak tega, tapi ia tak mungkin membatalkan hukuman. Sang istri begitu erat memeluk Abu Nawas, seakan-akan tidak ingin berpisah. Lalu Abu Nawas menghampiri satu persatu tetangganya. Ia menyampaikan permintaan maaf dan berpamitan karena banyak tetangga yang ikut hadir. Tentu saja memakan waktu yang cukup lama, hingga minyak yang tadinya panas mengepul kini sudah tak lagi berasap. Akhirnya Abu Nawas berdiri dan berkata, "Paduka, saya sudah siap." Dengan perlahan ia mengambil bejana dan menenggak minyak itu sampai habis. Semua menahan nafas, tapi anehnya Abu Nawas tidak apa-apa. Raja kaget. "Hei, bukankah itu minyak panas?" Abu Nawas tersenyum. "Benar Paduka, minyak ini tadinya panas, tapi karena saya terlalu sibuk berpamitan, kini sudah dingin. Paduka hanya memerintahkan saya untuk meminum minyak panas. Tidak disebutkan waktunya kapan harus diminum." Raja melongo lalu menepuk jidat. "Kau ini
memang licik luar biasa. Akhirnya Abu Nawas pun bebas dari hukuman dan pulang bersama rombongan pengantar yang kini malah jadi konvoi kemenangan. Ia tertawa sambil berkata, "Ingat, bukan kekuatan yang menyelamatkan, tapi akal sehat dan sedikit drama." Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini, jangan berburu-buru marah dan jangan sepelekan orang cerdik. Kadang yang terlihat lemah justru bisa membalikkan keadaan hanya dengan akal dan waktu yang tepat. Tapi ini aneh juga, kenapa Abu Nawas bisa minum minyak? Tunggu dulu, tapi cerita berikutnya akan lebih seru lagi dan sangat aneh, yang mana ada dua orang lelaki yang bertanya kepada Abu Nawas, apakah di surga itu ada rokok? Mari kita simak ceritanya. Sore yang teduh, Abu Nawas sedang duduk santai di bawah pohon zaitun dekat madrasah. Tiba-tiba datang dua pemuda dari desa, Otong dan Udin, yang baru saja selesai mengaji. Lalu mereka mendekat dan memberi salam kepada Abu Nawas. "Assalamualaikum Abu Nawas." "Waalaikumsalam. Wahai anak-anak muda, duduklah, mari kita berbincang." Otong yang wajahnya terlihat sedikit gelisah langsung angkat bicara. "Abu Nawas, bolehkah saya bertanya tentang sesuatu yang penting?" Abu Nawas mengangguk sambil tersenyum. "Tentu boleh. Apa gerangan yang membuatmu risau, wahai Otong?" Otong menarik napas dalam-dalam lalu berkata, "Begini Abu Nawas, saya ini perokok berat. Tiap habis ngaji pasti tangan ini pingin ngebul. Nah, saya penasaran, di surga itu ada rokok enggak sih?" Abu Nawas mengelus janggutnya yang putih sambil menahan tawa yang hampir meledak. Ia berkata, "Pertanyaanmu unik sekali Otong, tapi baiklah, mari kita urai pelan-pelan." Udin, sahabat Otong yang sedari tadi menahan senyum, akhirnya menyela, "Abu Nawas, saya pernah dengar katanya di surga semua keinginan dikabulkan. Jadi ya mestinya ada dong rokok juga." Abu Nawas mengangguk. "Benar sekali. Surga itu adalah tempat segala kenikmatan. Bahkan yang belum sempat kita bayangkan pun Allah bisa ciptakan di sana. Tapi mari kita pikirkan secara logika saja." Otong dan Udin serempak mengangguk. "Begini," kata Abu Nawas mulai serius, "rokok itu terbuat dari daun tembakau, dibakar, lalu asapnya dihirup, betul?" "Betul," jawab Otong mantap. "Dan untuk membakarnya butuh apa?" "Api tentu saja," jawab Udin. "Nah," kata Abu Nawas sambil menatap mereka dengan mata berbinar, "di surga semua yang buruk tidak ada. Tidak ada sakit, tidak ada panas, tidak ada api, tidak ada juga korek gas." Otong melongo. "Loh, kalau begitu gimana cara nyalain rokoknya?" Abu Nawas mendekat dan dengan suara pelan namun penuh teka-teki berbisik, "Itulah, mungkin kalau ingin menyalakan rokok di surga harus jalan sedikit ke neraka." Otong dan Udin terdiam. Tak ada suara selain suara burung berkicau. Lalu mereka berdua tertawa terbahak-bahak. Begitu juga dengan Abu Nawas. "Hahaha, ya Abu Nawas, licik betul cara berpikirmu." Abu Nawas tersenyum lebar. "Bukan licik, itu logika. Surga tempat kenikmatan, tapi juga tempat kesucian. Sementara rokok meskipun nikmat, membawa asap, membawa panas, bahkan bau, mana cocok dengan aroma kasturi dan keharuman surga." Otong mulai gelisah. "Wah, kalau begitu bisa-bisa saya harus berhenti merokok mulai sekarang supaya nggak kangen di surga nanti." "Betul," sahut Abu Nawas. "Mumpung masih di dunia, biasakan diri meninggalkan yang tidak bermanfaat.
Karena nanti kalau sudah di surga, engkau tidak rindu pada apa yang buruk. Udin mengangguk-ngangguk sambil menepuk pundak Otong. Nah lo Tong, ternyata rokok bukan tiket ke surga, malah bisa bikin jalan-jalan nggak sengaja ke tempat lain. Otong tersenyum kecut. Baiklah, mulai hari ini saya akan coba kurangi atau malah berhenti. Abu Nawas pun mengangkat cangkir tehnya. Minumlah teh ini Otong, hangatnya bisa menghentikan rasa rokok dan lebih sehat tentunya. Hangatnya bisa menghentikan rasa rokok dan lebih sehat tentunya. Sore itu pun diakhiri dengan tawa, teh hangat dan satu tekad baru dari Otong. Semua karena jawaban jenaka, tapi penuh makna dari si cerdik Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, Abu Nawas sedang duduk santai di kedai kopi favoritnya. Ia menikmati secangkir kopi hangat sambil menikmati orang-orang yang berlalu lalang. Tiba-tiba ia melihat sekelompok orang yang sedang berkumpul dan tampak berdebat dengan serius. Rasa penasaran pun muncul dan Abu Nawas mendekati kerumunan itu. Di tengah kerumunan, seorang pria berjenggot tebal sedang berbicara dengan lantang. Rokok itu haram, tidak ada manfaatnya sama sekali dan hanya membahayakan kesehatan, katanya. Seorang pria lain yang tampak sebagai perokok berat dengan sebatang rokok di tangannya membantah. Weh, nggak bisa begitu dong. Rokok itu membuatmu menenangkan pikiran dan toh banyak orang yang menikmatinya. Abu Nawas dengan senyum lebar di wajahnya pun menyapa. Saudaraku, apa yang sedang kalian perdebatkan ini? Kami sedang mendiskusikan apakah rokok itu haram atau tidak. Nah, kalau kamu Abu Nawas, apa pendapatmu? Abu Nawas pun mengangguk bijak, lalu berkata, baiklah, ayo kita lihat masalah ini dari sudut pandang yang berbeda. Nah, sekarang apakah ada yang tahu hukum makan roti dengan susu? Kerumunan pun terdiam. Lalu salah satu dari mereka menjawab, tidak ada Abu Nawas, itu sih perkara mubah. Boleh-boleh saja dilakukan. Lalu Abu Nawas pun tersenyum dan melanjutkan, lalu bagaimana dengan naik unta di sore hari? Kembali kerumunan pun terdiam. Pria berjenggot tebal pun menjawab, ya tentu saja tidak ada hukum yang melarangnya lah Abu Nawas. Abu Nawas pun tertawa kecil dan berkata, nah jika hal-hal sederhana seperti ini tidak ada hukumnya, kenapa kita tidak melihat rokok dengan cara yang sama? Rokok, roti dengan susu, atau naik unta di sore hari tidak disebutkan secara khusus dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Yang penting ada niat dan dampaknya. Tapi Abu Nawas, rokok itu kan jelas merugikan kesehatan. Bukankah sesuatu yang merugikan itu harus dihindari? Tanya pria berjenggot tebal. Abu Nawas pun mengangguk setuju. Iya, itu benar saudaraku. Tapi ingatlah, banyak hal yang jika berlebihan juga merugikan. Minum kopi terlalu banyak bisa membuatmu jantung berdebar-debar. Tetapi apakah kita akan melarang kopi? Pria perokok yang tadi berdebat tersenyum lebar karena merasa didukung oleh Abu Nawas. Tuh lihat, Abu Nawas saja setuju denganku. Tapi Abu Nawas mengangkat tangannya meminta semua orang untuk mendengarkan. Tunggu dulu, aku belum selesai. Sebaliknya kita juga harus bijak. Jika kita tahu sesuatu yang tidak baik untuk kita, maka kita harus menguranginya. Jadi rokok itu tidak haram, tapi juga tidak bijak untuk dikonsumsi secara berlebihan. Semua orang terdiam merenungkan kata-kata Abu Nawas. Dengan ada jenaka, Abu Nawas menambahkan, dan ingat, jika kalian ingin merokok, lakukanlah jauh dari orang yang tidak merokok. Sebab tidak semua orang itu suka roti dengan susu, dan pastinya tidak semua orang juga suka dengan asap rokok. Kerumunan itu pun tertawa terbahak-bahak.
Pria berjenggot tebal dan perokok berat itu pun saling tersenyum, menyadari bahwa mereka bisa bersepakat untuk sependapat dengan cara yang damai dan penuh dengan humor. Kisah selanjutnya. Suatu malam yang mencekam, istana Baginda Raja diliputi ketegangan. Para pengawal berlarian ke sana kemari. Para tabib dan dukun kerajaan berkumpul, tetapi tak satu pun dari mereka mampu menolong. Baginda Raja mengalami sesuatu yang mengerikan. Ia kerasukan. Dalam kegelisahan, seorang penasihat istana mengusulkan nama yang sudah tak asing lagi, Abu Nawas. Ia terkenal bukan hanya karena kecerdasannya, tetapi juga karena kemampuannya yang luar biasa dalam mengatasi masalah-masalah aneh. Setelah dipanggil ke istana, Abu Nawas segera mendekati Baginda yang tengah meronta-ronta dengan mata melotot dan suara bergema menakutkan. Tanpa banyak basa-basi, Abu Nawas mulai membaca doa dan membentak, "Pergilah kalian, wahai setan-setan terkutuk, jangan berani mengganggu Baginda Raja." Ajaib, 9 makhluk hitam transparan berteriak ketakutan dan lari terbirit-birit keluar dari tubuh Baginda. Namun keanehan terjadi. Masih ada satu setan yang tetap bersikukuh tinggal di dalam tubuh Baginda Raja. Abu Nawas mengerutkan dahi. Dengan penuh semangat, ia kembali membaca doa dan membentak lebih keras. Tetapi setan itu tetap bergeming. 2 jam berlalu, Abu Nawas mulai kelelahan. Keringat membanjiri tubuhnya, tetapi setan yang satu ini tetap bertahan seolah tak mendengar apapun. Para tabib, dukun, dan pengawal mulai saling berpandangan, khawatir Abu Nawas kali ini tak mampu menyelesaikan masalah. Tiba-tiba suasana makin mencekam. Dari balik kegelapan terdengar suara gaduh. Abu Nawas menoleh dan melihat 9 setan yang tadi kabur kini kembali mendekat. Ia langsung waspada dan bersiap melawan mereka lagi. "Ngapain kalian datang lagi? Masih berani mengganggu?" bentak Abu Nawas dengan suara lantang. Namun tak disangka-sangka, 9 setan itu justru gemeteran dan ketakutan. Salah satu dari mereka menjawab terbata-bata, Enggak Abu Nawas, kami cuma mau menjemput satu teman kami yang budak. Permisi." Mendengar itu, Abu Nawas dan seisi istana terdiam sejenak, lalu tiba-tiba meledak dalam tawa. Bahkan Baginda Raja yang baru saja sadar pun tertawa terbahak-bahak hingga tubuhnya benar-benar kembali sehat. Sejak saat itu, kisah Abu Nawas dan setan yang budak menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi, mengingatkan bahwa kadang masalah tersulit hanya butuh cara pandang yang berbeda dan sedikit humor. Kisah selanjutnya. Di sebuah desa hiduplah seorang pria buta yang terkenal sangat percaya diri dengan indera penciumannya. Ia seringkali berkata kepada orang-orang bahwa ia tidak membutuhkan bantuan siapapun dalam menemukan jalan, terutama ke tempat-tempat yang memiliki bau khas seperti pasar ikan. Pada suatu pagi, Abu Nawas berjalan-jalan di pinggir desa. Ia sedang menikmati udara segar dan suara burung-burung berkicau. Tiba-tiba ia melihat seorang pria buta yang tengah berjalan tertatih-tatih dengan tongkatnya. Pria itu tampak kesulitan melewati jalan berbatu dan berlubang. Rasa iba muncul di hati Abu Nawas. Ia pun mendekati pria buta itu dan dengan ramah ia menyapa. "Hendak kemana, Tuan?" tanya Abu Nawas dengan ramah. "Saya mau ke pasar ikan," jawab si orang buta tanpa menoleh. "Biar saya antar, Tuan. Nanti saya beritahu kalau kita sudah sampai," kata Abu Nawas menawarkan bantuan. Si orang buta malah mengibaskan tangannya dan berkata ketus, "Tak usah repot-repot, saya bisa mencium baunya sendiri." Abu Nawas sedikit terkejut dengan tanggapan pria itu. Bukannya bersyukur atas bantuan yang diberikan, ia malah merasa sombong dengan kemampuannya sendiri. Meskipun demikian, Abu Nawas tidak marah. Ia hanya tersenyum kecil dan berkata dalam hati, "Baiklah kalau begitu." Tanpa berkata-kata lagi, Abu Nawas berjalan di samping pria buta itu. Mereka melanjutkan perjalanan. Namun, di tengah perjalanan yang masih jauh dari pasar ikan, tepat di sebuah hutan sunyi, Abu Nawas memutuskan untuk memberinya pelajaran.
Ia lalu melakukan sesuatu yang tak terduga. Ia mencolek kelaminnya sendiri dan mengarahkannya ke hidung si orang buta. Seketika si orang buta tersentak, lalu tiba-tiba berteriak dengan panik, "Stop, stop, cukup. Sudah sampai pasar ikan. Aku bisa mencium baunya." Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal mendengar ucapan pria buta itu. "Tahu rasa kamu, baru juga di tengah jalan." Pria buta itu pun tersadar bahwa ia telah melakukan kesalahan besar dengan terlalu percaya diri pada penciumannya. Sejak saat itu, ia tak lagi sombong dengan kemampuannya dan lebih menghargai bantuan orang lain. Kisah ini menyebar dengan cepat ke seluruh desa dan menjadi bahan tawa bagi warga. Mereka tak henti-hentinya terpingkal-pingkal setiap kali mengingat bagaimana pria buta itu begitu yakin dengan hidungnya, tetapi akhirnya terkena tipu muslihat Abu Nawas yang cerdik. Sejak saat itu, setiap kali ada yang memulai menyombongkan sesuatu, orang-orang desa selalu berkata, "Jangan sampai kau seperti pria buta dan pasar ikan." Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Teman Mimpi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.